Selanjutnya pengujian hipotesis untuk sampel kecil. Prosedur pengujian hipotesis sebelumnya berlaku untuk sampel yang besar. Jadi untuk nilai N yang lebih besar dari 30 ya. Sebab untuk N yang besar, distribusi dari X barnya selalu akan mendekati normal. Nah, kemudian untuk sampel yang kecil, semisal untuk N kurang dari sama dengan 30, maka perhitungan untuk Z0, Z alpha, dan Z alpha per 2 kita ganti dengan menggunakan distribusi T. Ya, jadi kita ganti menjadi T0, T alpha, dan T alpha per 2. Jadi untuk perhitungan contoh sebelumnya itu merupakan perhitungan pengujian hipotesis di mana N-nya merupakan sampel yang besar, ya, atau N lebih besar sama dengan 30. Nah, jika misalkan kita dihadapkan pada soal yang lain di mana N-nya kurang dari sama dengan 30, cara perhitungannya sama, cara pengujiannya sama, namun kita ganti Z0, Z alpha, dan Z alpha per 2 menjadi T0, T alpha, dan T alpha per 2, di mana T0-nya kita gunakan rumus yang ini, ya, di mana S-nya kita cari dari rumus akar 1 per N-1 dikalikan sigma XI bar dikurangi X bar dikuadratkan. Baik, kita lanjutkan pada contoh kedua. Direktur keuangan sebuah perusahaan berpendapat bahwa rata-rata pengeluaran per hari bagi karyawan adalah Rp1.760 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Ya, ada keterangan alternatifnya tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapat tersebut, dilakukan wawancara terhadap 25 orang karyawan, ya, berarti ini sampelnya, yang dipilih secara acak dan didapat rata-rata pengeluaran per hari sebesar Rp1.700. Dengan menggunakan simpangan baku sebesar 100 dan alfa sebesar 5%, ujilah pendapat tersebut. Oke, kita lihat di sini ada keterangan bahwa setelah pemilihan sampel tersebut, ya, setelah pengujian terhadap sampel, diperoleh rata-rata pengeluaran per hari sebesar 1.700, ya. Berarti 1.700 ini merupakan X barnya atau rata-rata yang diperoleh setelah pengujian terhadap sampel. Kita masukkan, ya, yang pertama adalah N-nya, ya, atau ukuran untuk sampelnya sama dengan 25. Kemudian X bar atau rata-rata yang diperoleh pada pengujian sampel sebesar 1.700, ya. Kita dapat dari sini. Oke, selanjutnya S sebesar 100. Ini sudah jelas ada pada soal, ya. Ini simpangan baku sebesar Rp100. Kemudian mu0 atau rata-rata awal sama dengan 1.760. Ya, sudah dicantumkan, ya, di sini keterangannya bahwa rata-rata pengeluaran per hari bagi karyawan adalah 1.760. Oke, selanjutnya kita tetapkan H0-nya adalah 1.760 tadi. Kemudian HA-nya, ya, karena ada keterangan bahwa untuk hipotesis alternatif tidak sama dengan itu, artinya tidak sama dengan yang sudah dicantumkan sebelumnya, ya, tidak sama dengan 1.760. Jadi kita masukkan untuk HA-nya, mu-nya tidak sama dengan 1.760. Oke, kita lihat di sini pada perumusan hipotesis, ya, dari ketiga kategori ini yang sesuai untuk contoh kedua tadi adalah kategori ketiga, ya, di mana H0-nya menyatakan mu sama dengan mu0 yang ditetapkan di awal, kemudian HA-nya menyatakan mu tidak sama dengan mu0. Nah, ini sesuai dengan contoh soal kedua. Baik, jadi kita sudah menetapkan bahwa untuk perumusan hipotesis pada contoh soal kedua ini masuk kepada kategori ketiga, di mana untuk H0 dinyatakan bahwa mu sama dengan 1.760, kemudian untuk HA dinyatakan bahwa mu tidak sama dengan 1.760. Itu untuk langkah pertama, ya.
Next, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan nilai alfa atau taraf signifikansi. Dalam hal ini sudah disebutkan di soal bahwa alfa yang kita gunakan adalah sebesar 5%. Jadi, karena N-nya di sini dia kurang dari 30, ya, berarti kita tidak menggunakan perhitungan menggunakan tabel normal, tapi kita menggunakan distribusi T. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu pada langkah kedua kita menentukan nilai alfa dan menentukan T alfa. Di soal sudah disebutkan bahwa alfa yang digunakan adalah 5%. Namun karena berdasarkan langkah pertama pada perumusan hipotesis tadi, ya, yang digunakan adalah kategori ketiga, di mana pada kategori ketiga itu merupakan pengujian dua arah, maka untuk nilai T tabelnya diambil dari T alfa per 2. Jadi kita bagi 2 untuk alfanya. Karena tadi alfanya adalah 5% ya, sehingga untuk alfa per 2 berarti sama dengan 2,5%. Nah, kalau kita lihat pada kurva berikut ya, maka pembagian untuk alfa per 2-nya itu terbagi menjadi 2. Jadi masing-masing kanan dan kiri dia memiliki nilai alfa per 2. Jadi di sini ini daerah yang diarsir ini ya, dia menunjukkan daerah alfa per 2. Kemudian daerah sebelah sini juga dia menunjukkan daerah alfa per 2. Selanjutnya kita cari nilai T alfa per 2 di tabel t-test. Kita masukkan di sini T alfa per 2 N min K. Ya, kalau misalkan pengujiannya satu arah berarti T alfa N min K. Seperti itu ya, karena ini merupakan pengujian dua arah, jadi kita gunakan T alfa per 2 N min K. Kita masukkan alfa per 2-nya adalah 0,025, kemudian N-nya adalah 25 ya, dan K-nya, K ini menyatakan variabel yang digunakan pada soal. Baik, kalau kita lihat pada soal, di sini hanya ada satu buah variabel ya, jadi yang diperhitungkan di sini adalah mengenai jumlah pengeluaran per hari bagi karyawan. Sehingga K-nya atau di sini K adalah variabelnya ya, K sama dengan 1. Sedangkan N sudah disebutkan di soal juga. N ini merupakan ukuran sampel. Di sini disebutkan bahwa untuk menguji pendapat dilakukan wawancara terhadap 25 orang karyawan yang dipilih secara acak. Ya, ada keterangan acak, berarti N itu merupakan sampel ya, dan 25 orang di sini merupakan sampel. Jadi kita tulis N-nya sama dengan 25. Jadi kita masukkan semua T 0,025 25 min 1. Nah, ini menunjukkan nilai alfa dan ini menunjukkan derajat kebebasan. Selanjutnya kita cari nilai T tabel. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel untuk alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 5% pada pengujian dua arah. Kita lihat pada tabel nilai kritis untuk distribusi T berikut. Ini menunjukkan titik persentase distribusi T pada derajat of freedom atau derajat kebebasan 1 sampai 40. Jadi kolom paling kiri ini menyatakan derajat of freedom atau derajat kebebasannya. Kemudian baris atas ya, yang terdiri dari dua baris ini menunjukkan nilai alfanya ya. Untuk baris atas ini menunjukkan nilai alfa pada uji satu arah ya. Kemudian untuk baris kedua ini menunjukkan nilai alfa pada uji dua arah. Kita akan mencari nilai T tabel untuk nilai alfa sama dengan 0,05 pada pengujian dua arah atau two-tailed test ya.
di mana derajat kebebasan ya sama dengan 24 yang diperoleh dari nilai N 25 dikurangi dengan nilai K sama dengan 1. Kita lihat pada tabel, kita cari nilai alfa pada uji dua arah terletak pada baris kedua, pada baris ini ya, sehingga kita cari nilai 0,05 terletak pada kolom kelima dari kiri. Kemudian kita tarik ke bawah, kita cari perpotongannya dengan derajat of freedom atau DF 24. Oke, kita sudah menemukan ya, jadi nilai yang tertera di sini ini merupakan T tabel untuk alfa sama dengan 0,05 pada pengujian dua arah, di mana DF-nya adalah 24. Jadi untuk T 0,05 per 2, 25 min 1, atau sama dengan T 0,025 24, ini sama dengan 2,0639. Baik, jadi kita sudah mencari nilai dari T alfa per 2 ya, yaitu 2,0639. Jadi pada masing-masing sisi, pada daerah penolakan di sini dan di sebelah sini ya, pada titik ini ya, ini merupakan titik 2,0639. Kemudian titik ini juga merupakan titik 2,0639, namun karena daerahnya berlawanan arahnya, maka untuk daerah yang berada di sebelah kiri sumbu 0 ini merupakan daerah yang negatif. Jadi titik ini titik min 2,0639. Selanjutnya kita akan mencari nilai T0. Untuk perhitungan T0, kita menggunakan rumus yang sudah dijabarkan pada slide sebelumnya, yaitu T0 sama dengan X bar dikurangi dengan 0 dikalikan akar N dibagi S, di mana S-nya menunjukkan simpangan baku, atau bisa kita cari dengan menggunakan rumus akar 1 per N-1 dikalikan sigma kuadrat dari X I bar min X bar. Baik, jadi kita hitung nilai T0-nya. X bar sudah diketahui, yaitu 1700 ya, kita masukkan. Kita masukkan 1700 untuk X bar, kemudian mu 0-nya adalah 1760. Kemudian dikalikan dengan akar N, N-nya adalah 25. Kemudian kita bagi dengan S. Di sini sudah diketahui bahwa S-nya adalah 100. Jadi kita masukkan S sama dengan 100. Ya, kita hitung hasilnya adalah min 3. Jadi untuk T0 sama dengan min 3. Baik, selanjutnya adalah pengujian hipotesis menurut aturan permainan. Nah, kita sudah sampai pada langkah terakhir atau langkah keempat. Kita ingat kembali 3 aturan permainan pada pengujian hipotesis. Baik, ini adalah ketiga kategori ya, pengujian hipotesis dan aturan permainan yang dimiliki oleh setiap kategori. Karena pada contoh kedua tadi, kategori yang bersesuaian adalah kategori ketiga, maka kita pilih aturan pada kategori ketiga. Kita perhatikan berdasarkan aturan permainan pada kategori ketiga. Karena pada contoh kedua, sampel yang digunakan lebih kecil atau N kurang dari 30 ya, kurang dari sama dengan 30, maka untuk pengujian hipotesisnya sama dengan pada contoh pertama, hanya Z0 Z alfa per 2 atau Z alfa kita ganti menjadi T0 T alfa atau T alfa per 2. Jadi untuk kata-kata T0 T alfa per 2, untuk kata-kata Z0 Z alfa atau Z alfa per 2 ini kita ganti dengan T0 T alfa atau T alfa per 2. Jadi yang kita ganti hanya yang ada simbol Z ini kita ganti menjadi T. Oke. Di sini kita peroleh hasil untuk T0 adalah min 3.
Ya, sedangkan T alfa per 2 tadi adalah 2,0639 ya untuk daerah sebelah kanan dan min 2,0639 untuk daerah sebelah kiri. Sehingga kalau kita petakan posisinya, maka T0 ini dia berada pada titik di sebelah kiri dari min T alfa per 2, atau misalkan kita taruh ya di sebelah sini. Yang jelas T0 ini dia berada di sebelah kiri min T alfa per 2 atau di sebelah kiri T alfa per 2. Sehingga bisa kita katakan bahwa T0 ya, dia kurang dari atau lebih kecil dari min T alfa per 2. Dengan kata lain, min 3 ya, dia kurang dari min 2,0639. Nah, di antara kedua baris ini dan ini, kita cari manakah yang sesuai dengan kesimpulan ini. Diperoleh yang sesuai adalah pada keterangan di sebelah sini ya. Jadi pada baris pertama ini kita diberi pilihan ya, apabila T0 lebih besar sama dengan T alfa per 2 atau T0 kurang dari sama dengan min T alfa per 2, maka H0 ditolak. Jadi kita diberi pilihan apakah yang sesuai adalah sebelah sini atau sebelah sini. Itu untuk baris pertama. Kemudian baris kedua, jika T0 berada pada interval min T alfa per 2 sampai T alfa per 2, maka H0 diterima. Jelas untuk baris kedua dia tidak memenuhi, tidak sesuai dengan kesimpulan bintang yang kita peroleh ini. Ya, sehingga pilihan kita fokuskan pada baris pertama ya. Apabila T0 lebih besar sama dengan T alfa per 2 atau T0 kurang dari sama dengan min T alfa per 2, maka H0 ditolak. Nah, ternyata kesimpulan yang kita simbolkan sebagai bintang ini dia sesuai dengan statement yang saya tandai ini ya. Jadi T0 kurang dari sama dengan min T alfa per 2. Sehingga hasil uji hipotesisnya adalah H0 ditolak. Jadi kita sebutkan di sini, maka H0 ditolak. Baik, untuk materi pengujian hipotesis tentang rata-rata saya cukupkan sampai di sini ya. Silakan Anda pelajari untuk pengujian hipotesis tentang proporsi dan varian. Prinsipnya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada part ini, hanya untuk istilah atau simbol mu kita ganti dengan P pada hipotesis tentang proporsi, dan mu kita ganti dengan sigma kuadrat pada hipotesis tentang varian.